Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Serangan Israel di kamp pengungsian Rafah pada hari Minggu malam turut menewaskan ayah dan anak Palestina. Kedua korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Direktur Tanggap Darurat untuk Korps Medis Internasional, Jafat Ali mengatakan jenazah ayah dan anak tersebut tidak dapat dipisahkan. Ia melihat jenazah seorang ayah yang sedang menggendong anaknya. Jafar Ali sangat sedih melihat keadaan jenazah tersebut yang hangus terbakar. Lantaran tidak bisa dipisahkan, kedua jenazah terpaksa dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Ia menggambarkan pemandangan mengerikan ketika orang-orang sekarat dan terluka dibawa ke pusat perawatan. Jafar Ali mendengar serangan udara yang cukup keras. Ketika pihaknya bergegas ke rumah sakit, 5 menit setelahnya, dia melihat ambulans berdatangan. Sebanyak 75 orang korban dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis. 25 di antaranya dalam kondisi kritis. Diketahui serangan udara Israel memicu kebakaran besar yang menewaskan 45 orang di sebuah kamp tenda di kota Rafah, Gaza. Serangan ini pun memicu protes dari para pemimpin global. Militer Israel mengatakan serangan itu melenyapkan kepala staf Hamas di tepi barat, ditambah pejabat lain di balik serangan terhadap Israel. With this loud airstrike that we heard, we just rushed to the hospital in about 5 minutes or so after our arrival. We started seeing ambulances coming in. So I think in total we had about 75 patients. Out of those 75, 25 were very critical. I saw the dead body of a father who was basically holding his child, perhaps around 3 years of age. They both had burned and charred. We couldn't separate them, so we had to put both of them together in a body bag. That was very hard. I chose this as a career for myself about 15, 20 years ago. I'm here with my peers, my colleagues, like-minded people who are here basically to save as many lives as possible. With this loud airstrike that we heard, we just rushed to the hospital in about 5 minutes or so after our arrival. We started seeing ambulances coming in. So I think in total we had. Serangan terhadap pengungsi Palestina yang menewaskan 45 orang dan menyebabkan banyak orang bergulat dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu korban selamat mengungkapkan detik-detik serangan mematikan Israel di kamp pengungsian Rafah pada Minggu malam. Pengungsi bernama Layan Al-Fayum mengatakan dirinya sedang duduk tenang di tendanya, tetapi tiba-tiba mendengar suara ledakan. Bom tersebut jatuh tanpa peringatan. Remaja muda itu pun keluar dari tendanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia terkejut oleh api yang besar melanda lokasi tersebut. Tenda-tenda terbakar, menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Dia harus menemukan anggota tubuh yang terpotong-potong karena serangan tersebut. Layan Al-Fayum juga melihat banyak anak-anak tewas terbakar. Setelah matahari terbit, orang-orang yang selamat dari pemboman Israel di kamp pengungsi Rafah kembali untuk menilai kerusakan yang terjadi. Anak-anak pun mengintip melalui jendela mobil yang berlubang. Para pria mencari puing-puing yang terbakar, sementara para jurnalis mengambil foto kaleng-kaleng makanan yang menghitam. Penyerangan terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Jet Israel menjatuhkan bom di kamp darurat tersebut, menyebabkan kebakaran yang menghanguskan sekitar 14 tenda. Menteri Kesehatan Palestina mengatakan 45 orang tewas dalam serangan itu. Sebanyak 249 orang lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka parah, termasuk orang-orang yang mengalami luka bakar parah dan anggota tubuh yang patah.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan serangan IDF di pengungsian Rafah tidak bermaksud untuk menimbulkan korban sipil. Dalam pernyataannya pada hari Senin 27 Mei, ia menggambarkan serangan udara mematikan Israel terhadap sebuah kamp pengungsi Palestina di Rafah, Gaza Selatan sebagai kecelakaan tragis. Pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut terkait serangan mematikan tersebut. Pemimpin Israel itu mengklaim insiden ini terjadi meski pihaknya sudah berupaya menghindari korban sipil. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 45 orang tewas ketika serangan Minggu malam memicu kebakaran yang mengoyak tenda kota pengungsi Gaza. Sementara jumlah korban luka mencapai 249 orang. Militer Israel mengatakan mereka menggunakan amunisi tepat dalam serangan tersebut yang diduga membunuh dua anggota sayap bersenjata Hamas. Israel pun menghadapi gelombang kecaman internasional pada hari Senin atas serangan di Rafah, termasuk dari seluruh wilayah serta dari Uni Eropa, Prancis, dan PBB. Sementara para menteri luar negeri Uni Eropa juga telah sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan Israel untuk membahas tindakannya dalam serangan militer di daerah Rafah, Gaza Selatan. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.